Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawm 'aidan lil muslimin wa hadana bi'idihi qaummati Muhammadin wahidah min ghairil umam wa nashkuruhu ala kamal ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu al-ayah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih berada dalam nafas, berada dalam sisa usia, berada dalam kebugaran iman Islam sehat sempat, sehingga kita bisa menjalankan titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah syukur yang sebenarnya adalah dengan cara menjalankan seutuhnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang ternominasi, termasuk orang yang terkategori layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Idul Adha kita hari ini masih berada dalam rundungan pandemi. Masih berada dalam mencekamnya pandemi. Ini adalah merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa kita berlari dari kenyataan ini. Namun sikap yang harus kita lakukan adalah wardo bima qasamallahu lak. Relalah engkau terhadap pembagian dari Allah untuk dirimu. Seandainya ini menjadi sebuah konsep dalam hidup kita, apapun cerita, apapun ujian, apapun musibah yang menimpa kita, insya Allah akan terjadi apa yang disebut dengan relaksasi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita bertanya sampai kapankah pandemi ini akan berakhir? Tentu ini adalah sirrun min asrarillah.
Rahasia dari segenap rahasia yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Tak seorang pun yang bisa menerka kapan pandemi ini akan berakhir. Terlebih dengan informasi ada varian-varian baru. Tapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk melakukan apapun, termasuk menghilangkan secara tiba-tiba pandemi ini. Allah Maha kuasa. Oleh karena itu, kita harus tetap melakukan sebuah interaksi kita dengan Allah, berdoa kita kepadanya agar yang pertama kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan yang kedua pandemi segera sirna di dalam kehidupan kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya mengapa terus berlangsung dan tidak bisa diprediksi pandemi ini bisa berakhir, karena kalau secara kausalitas, secara hukum sababiyah, penanganan tentang pandemi ini jelas-jelasan tidak jelasnya. Kalau seandainya penanganan pandemi jelas dilakukan oleh yang punya kebijakan, sesungguhnya insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum muslimat, kita wajib mengimani secara keimanan dan akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memang telah menghidupkan kita, yang akan mematikan kita, dan yang menakdirkan pandemi ini ada, tidak terlepas dari bahwa ini adalah merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai orang yang beriman, namun kita sebagai yang mengaku mengklaim umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus tetap meyakini seperti Al-Qur'an bicara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ma'asoba tidak akan menimpa min musibatin, sekecil apapun musibah, apapun namanya musibah itu, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak mengizinkan sesuatu, tak akan pernah terjadi. Tapi ketika Allah mengizinkan sesuatu, keterjadian itu pasti. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak akan ada yang bisa mencegah lima a'taita, terhadap apa yang akan kau berikan, wala mu'tiya, dan tidak akan ada yang bisa memberi lima mana'ta, terhadap apa yang akan kau cegah. Ini sebuah konsep yang harus kita jadikan sebagai landasan menjalani sisa umur kita ini, agar kita menjadi manusia yang beruntung. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat musibah apapun, di antaranya adalah pandemi COVID-19, di mana boleh jadi bapak kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, paman, bibi, tetangga, saudara, dan seterusnya, di tengah-tengah kita mereka telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun wafatnya mereka bukan persoalan pandemi, karena bicara soal ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa percepat dan tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Diperkuat dengan la mauta illa bil ajal, tidak akan terjadi kematian kecuali ajalnya sudah tiba. Namun kita sebagai umat Islam, sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam masa pandemi seperti ini harusnya kita segera bertaubat massal, melakukan pertaubatan massal di Indonesia wil khusus dan seluruh dunia. Pada umumnya, bertaubat kita kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, meningkatkan ibadah, memperbanyak amal soleh, kemudian juga kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai langkah tepat yang harus kita lakukan agar kita di sisa umur kita ini tetap memiliki nilai yang tidak kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Subhanahu wa taala, di masa pandemi ini, di saat kita di mana berkumpul di sini sedang melaksanakan sholat Idul Adha, kita teringat akan dua orang hebat, akan dua kisah nyata yang diabadikan di dalam Al-Quran.
seorang ayah yang dahsyat iman, anaknya pun demikian kokoh imannya. Beliau tidak lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, sang ayah dan sang anak. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim adalah sosok yang memang sangat dikenal dengan memiliki sifat sakha, memiliki sifat murah, berbagi untuk kepada siapapun dibagi. Dalam satu hari, suatu ketika, qarraba, beliau melakukan takarub. Dengan berapa hal yang ditakarubkan itu? Alfasyatin, 1000 kambing dikorbankan di satu hari. Tidak hanya sebatas 1000 kambing, tetapi wasalasami'atin baqarah, tapi juga 300 sapi betina. Tidak sebatas itu, tetapi juga beliau melakukan yang terakhir, yaitu mi'ata badanatin, 100 unta. Jika dikalkulasi dengan rincian hari ini, untuk harga sapi 2 juta, harga kambing 2 juta, sapi 16 juta, sementara unta 33.500.000, diakumulasi sekitar 10 miliar di hari yang sama. Ini tentu merupakan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Merupakan pengorbanan yang hari ini sulit untuk mencari bandingnya. Sehingga apa yang terjadi? Fata'ajaban nasu wal malaikatu bidzalik. Orang-orang dan masyarakat yang ada di sekitar di mana Nabi Ibrahim alaihissalam hidup merasa kagum, tapi yang kagum tidak sebatas nabi, tidak sebatas masyarakat, tetapi para malaikat pun mengagumi kehebatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim setelah mendapatkan suatu apresiasi dan kekaguman dari masyarakat juga para malaikat, walaupun beliau tidak ingin disanjung dan dipuji, seraya mengatakan, kullu ma tuqarriba bihi min syai'in laisa indi. Segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untukku ini adalah tidak ada apa-apanya, kecil buat diriku. Tetapi ini bukan sebuah ungkapan kesombongan. Saking menganggap dunia ini adalah rendah, dunia ini tidak ada nilainya kalau tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebatas itu, bahkan beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, lau kana libnun, kalau seandainya aku ditakdirkan punya anak laki-laki, la'adbahannahu, aku akan menyembelihnya fi sabilillah, dalam rangka untuk fi sabilillah, wa taqarrabu bihi, dan untuk menjadikan media mendekatkan diri aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim adalah manusia sebagaimana kita. Beliau lupa dengan apa yang disampaikan di hadapan masyarakat dan juga di hadapan para malaikat serta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau akhirnya mengadakan sebuah perjalanan ke Ardul Muqaddasah, yang sekarang ini Syam atau Baitul Maqdis. Sesampainya di sana, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alullah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil walad, untuk memiliki seorang anak laki-laki. Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahnya. Setelah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa membarengi Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dalam suatu malam Nabi Ibrahim mendapati satu suara. Bunyi suara itu tidak lain adalah, aufi binadrik, laksanakanlah nazarmu. Di hari yang lainnya juga muncul kalimat yang kurang lebih, tapi ada kelebihannya. Ada kata-kata yang lebih dari sekedar yang pertama diungkapkan,
yaitu tidak lain adalah ungkapan ya Ibrahimu wahai Ibrahim aufi binadri, laksanakanlah hai Ibrahim nadarmu. Sampai kali ketiga, di tengah-tengah antara hari pertama sampai ketiga terjadi sebuah kedilematisan. Apakah ini dari setan ataukah dari Allah? Ternyata ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dan mendapatkan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anakku, wahai putraku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, anni azbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza taro, coba kau perhatikan dengan baik dan bagaimana pendapat serta pandanganmu. Allahu Akbar. Seperti tak nampak manusiawinya, seperti tidak terlihat bagaimana beliau itu rasa sayang terhadap anaknya, disampaikan mimpi ini kepada anaknya. Ini menunjukkan keimanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa sekali. Lalu bagaimana jawaban sang putra tercinta? Dijawab oleh Nabi Ismail, Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan saja yang diperintahkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah satajiduni minas sabirin. Kau akan dapati aku dalam keadaan bersabar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang lebih mengedepankan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalahkan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga merasa ringan untuk mengorbankan anaknya, sehingga merasa ringan untuk mengorbankan dunia ini, karena dunia ini sesuatu yang dianggap rendah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Nabi Ibrahim seperti itu kehebatannya, bagaimana dengan putranya Nabi Ismail? Pun luar biasa demikian hebatnya. Bagaimana kalau kita mau belajar terhadap kehebatan Nabi Ismail? Nabi Ismail menyambut titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya berat secara manusiawi, tetapi Nabi Ismail tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berat dirasakan oleh yang bersangkutan. Berarti dua insan yang luar biasa diabadikan dalam Al-Quran adalah sosok yang dahsyat. Teladan untuk kita semua dari kisah keduanya adalah kita harus terus melakukan perjuangan, jangan berhenti. Melakukan pengorbanan, jangan berhenti. Berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban perasaan, berkorban hati, berkorban nyawa sekalipun. Kita harus lakukan karena apa? Karena kita ini tetap akan mati suatu saat nanti. Betapa nikmatnya kalau seandainya mati kita dalam ridho pencipta kita alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pengorbanan, amal-amal yang dilakukan tidak lain adalah demi terwujudnya ketaatan kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala secara kafah, termasuk memutuskan berbagai perkara sesuai dan selaras dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkara yang diputuskan oleh manusia. Karena perkara yang diputuskan oleh manusia akan merugikan manusia yang lainnya. Memutuskan hukum di pengadilan seenaknya saja, sehingga di antara para ulama ada yang dipersekusi, dipenjara dengan sebuah kesalahan yang tidak dikatakan sebuah kesalahan, yang benar-benar salah. Ini adalah sebuah
kenyataan yang kita saksikan betapa ketika hukum yang disandarkan kepada manusia ini tidak akan pernah menguntungkan kepada siapapun, tetapi hukum yang disandarkan kepada Allah, hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala secara pasti akan melahirkan al-adalah war-rafahah, keadilan dan kemakmuran. Perintah bahwa sesungguhnya kita harus menggunakan hukum Allah dalam kehidupan ini. Firman Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kau putuskan Muhammad hukum di tengah-tengah mereka selaras dengan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang diturunkan dan dibuat oleh manusia yang Allah sendiri mengatakan manusia itu adalah lemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau manusia lemah, membuat aturan pasti akan terjadi kelemahan dan terjadi kesulitan serta menyengsarakan siapapun mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas memiliki sebuah pemahaman, memiliki sebuah mafhum bahwa kita bersama harus mewujudkan sebuah institusi dan negara agar hukum 100% dari Allah Subhanahu wa taala bisa diterapkan dalam kehidupan ini. Secara fakta, ketika hukum Allah Subhanahu wa taala tidak diterapkan di seluruh dunia sejak runtuhnya khilafah 1924 hingga hari ini, yang terjadi tidak lain adalah di Indonesia bil khusus, rakyat jelata semakin parah kondisinya, semakin terjepit, semakin sekarat. Harga-harga kalau kita perhatikan semakin meroket. Pendidikan mahal tapi tidak berkualitas. Kesehatan mahal. Kemudian juga masalah bansos juga dikorupsi. Tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan korupsi itu adalah 3 pilar demokrasi. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 3 pihak itu yang melakukan hal yang sesungguhnya tidak layak dilakukan, dan ini adalah sebuah perbuatan yang sangat memalukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai keterpurukan itu bersumber dari kurang ajarnya manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka diberi makan oleh Allah, diberi hidup oleh Allah, diberi anak, diberi istri, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak mau dipedulikan oleh mereka. Maka yang terjadi adalah keterpurukan yang sangat-sangat luar biasa parahnya. Sehingga jelaslah, terbuktilah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wan a'rada, dan siapapun yang berpaling an dzikri, dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia pasti akan mendapati sebuah kehidupan yang sempit, sebuah kehidupan yang sulit. Apa efek yang akan terjadi bagi mereka yang berpaling, baik secara individu apalagi secara negara? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Per individu, mereka yang berpaling dari hukum Allah, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, bertaubat segera. Karena Anda nanti dihimpun di padang mahsyar akan berada dalam kondisi buta hakiki. Mana ayat yang menunjukkan buta hakiki? Qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu di dunia pernah melihat. Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitah wa kadzalika al-yawma tunsa. Itulah sebuah efek, sebuah akibat dari telah datangnya ayat-ayatku kepadamu, tapi kamu lupakan, kamu tolak. Wa kadzalikal yauma, demikian pula hari ini, tunsa, kau akan dilupakan. Artinya tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, alias mereka akan masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Saya sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Anda pun sebagai umat Rasul,
berangkat dari sebuah kasih sayang dalam hati, bertaubatlah segera, baik secara individu atau para penyelenggara negara, sebelum Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Anda belum bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu Ghafurun Rahimun. Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tinggalkanlah hukum yang selama ini Anda praktekkan dari produk manusia. Kembali kepada Allah, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang Anda miliki ini tidak akan pernah dibawa ke liang kubur. Yang nempel hanyalah kain kafan. Jabatan, kesohoran, ketenaran itu pun tidak akan ada apa-apanya. Anda akan menyesal ketika tidak bertobat. Oleh karena itu masih ada kesempatan untuk bertobat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah manusia. Kalau si A menyakiti si B, si A minta maaf kepada si B, boleh jadi si B tidak memaafkan. Tapi Allah adalah bukan makhluk. Allah adalah khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan Ia senantiasa akan mengampuni setiap orang yang bersalah. Baginda Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap manusia pasti punya salah, tetapi sebaik-baiknya orang yang punya salah segera bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat yang pasti akan menjamin keselamatan Anda di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Subhanahu wa taala, penghidupan yang sempit, semakin melaratnya kondisi masyarakat di Indonesia bil khusus, semakin miskin, semakin sengsara, semakin menderita, semakin ditindas dan seterusnya. Kondisi ini tentu tidak boleh terus berjalan. Kondisi ini tidak boleh terus berlarut-larut. Harus diputuskan rantai ini dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fisilmi ke dalam Islam kafah, secara utuh, secara menyeluruh. Tetapi tentu untuk sampai bisa terjalankan Islam kafah itu tidak terlepas dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Setan akan terus menggoda dan mengganggu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu bahwa untuk sampai bisa berislam kafah itu adalah banyak tantangan dan rintangan. Salah satu yang akan menjadi tantangan rintangan itu adalah syaitan. Maka Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Bukan satu, tetapi khutuwat, artinya kalau satu tidak berhasil, diciptakan langkah yang lainnya, sampai setan itu tidak akan pernah merasa lelah dan capek untuk menggelincirkan umat Islam menjadi bagian dari sahabatnya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain kecuali diterapkan syariah Islam karena bisa memunculkan keadilan dan kemakmuran. Syariat Islam diterapkan tentu hanya dengan bingkai khilafah. Paketannya adalah khalifah. Paketan khilafah khalifah satu paket. Seperti di dalam sistem demokrasi, republik presiden, raja kerajaan. Khilafah adalah khalifah. Tidak mungkin kalau selain khalifah akan bisa menjalankan Islam kafah. Dan kalau sudah ada pemimpin yang benar-benar pemimpin, Rasul mengatakan innamal imamu junnah. Imam itu sesungguhnya hanyalah sebagai perisai, hanyalah sebagai penjaga mereka-mereka dari tertimpa sesuatu kesengsaraan dan kesulitan. Terakhir, spirit sami'na wa ata'na kita tentu tidak lain adalah dengan melakukan pengorbanan. Sudah sejauh mana pengorbanan kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya, padahal dengan mentaati Allah dan Rasulnya akan terhantar kepada selamat kita dunia dan akhirat. Persoalan berkurban, walaupun berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, diperintahkan untuk bersegera melakukan itu.
tentu seharusnya melaksanakan yang wajib jauh lebih semangat untuk kita bisa melaksanakannya. Karena apa? Kalau wajib jelas para ulama mengatakan yusabu ala fa'ilihi, diberikan pahala besar bagi pelakunya, wa yu'aqabu ala tarikihi, akan disiksa bagi mereka yang meninggalkannya. Semoga dalam khutbah ini ada sebuah hikmah besar serta pelajaran yang berharga untuk kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kita sehingga kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum.